Aku tidak pernah berniat mengakhiri hidupnya. Itu selalu kalimat pertama yang kuucapkan di kepalaku setiap kali bau itu kembali. Bau logam, bau besi, bau yang tidak bisa dihapus dengan sabun apapun. Semua orang bilang manusia punya batas. Aku juga. Hanya saja batas itu tidak terlihat sampai seorang mendorongmu terlalu jauh. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku akan selalu menurut, selalu diam, selalu menjadi bayangan yang bisa diinjak kapan saja. Setiap kata-katanya seperti goresan kecil di dalam kepala. Tidak berdarah, tapi menumpuk. Aku tersenyum waktu dia menghina. Aku tertawa waktu dia meremehkan. Aku menahan semuanya. Sampai malam itu, malam ketika suara di kepalaku akhirnya lebih keras daripada suaranya. Aku tidak ingat kapan tepatnya tanganku mulai bergerak. Yang kuingat hanya nafasku yang berat, detak jantung seperti memukul palu di dada, dan matanya yang membesar saat ia sadar aku tidak bercanda. Sunyi setelahnya jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Sunyi itu seperti ruang kosong yang menelan segalanya. Aku duduk lama sekali di samping tubuhnya. Tidak ada darah dalam bayanganku sebelumnya, tidak ada rencana, hanya ada kemarahan yang akhirnya menemukan bentuk. Lalu datanglah ketakutan. Bukan takut karena dia mati, tapi takut karena aku merasa lega. Perasaan lega itu membuatku sadar aku sudah berubah. Aku membaca sekali orang bahwa orang yang panik akan membuat kesalahan. Jadi aku memaksa diriku untuk tetap tenang, bersih-bersih. Lalu aku mengangkat tubuhnya. Cukup berat, berat sekali. Lebih berat dari yang aku bayangkan. Manusia ternyata sangat berat ketika tidak lagi bernyawa. Aku tak ingin melihatnya wajahnya lagi. Itu sebabnya aku memutuskan memotongnya. Pisau dapurku tidak setajam di film-film. Semuanya lebih lambat, lebih nyata, lebih manusiawi. Setiap tarikan terasa seperti menghancurkan sesuatu di dalam diriku sendiri. Aku muntah 2 kali. Tanganku gemetar. Tapi aku teruskan. Karena sekarang ini bukan lagi soal marah. Ini soal bertahan. Potongan-potongan itu kumasukkan ke dalam koper merah yang biasa kupakai untuk perjalanan dinas. Ironis sekali, koper itu pernah membawaku ke kota-kota yang indah. Sekarang, ia membawa rahasiaku. Aku menutup resletingnya, tapi rasanya seperti ada yang bergerak dari dalam. Tentu saja itu hanya di pikiranku. Aku tidak tidur malam itu. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Kulkas berdengung seperti bisikan. Pipa air seperti langkah kaki. Keesokan harinya, aku berjalan seperti biasa. Menyapa satpam, membeli kopi. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam mobilku ada potongan seseorang yang semalam masih bernafas. Hal tersulit untuk membuangnya. Hal tersulit adalah berpura-pura bersikap normal setelah kejadian itu. Berita penemuan koper itu pun muncul 2 hari kemudian. Reporter berbicara dengan nada sensasional. Ada kata-kata mutilasi yang diulang-ulang. Mereka menyebut pelakunya monster. Aku menonton dengan tenang. Aneh sekali melihat kejahatanmu sendiri dibahas seperti film. Polisi bilang pelaku kemungkinan orang dekat. Mereka benar. Mereka selalu benar tentang itu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya didorong sampai kehilangan dirimu sendiri. Malam-malamnya setelah lebih buruk, aku mulai mendengar resleting koper itu dibuka perlahan. Di kamar, di ruang tamu, di dalam kepalaku. Aku bermimpi, tubuh itu menyatu kembali. Berdiri di ujung tempat tidurku dan bertanya dengan suara datar. Sekarang kamu puas? Aku tidak pernah benar-benar ingin menjawabnya.
Karena kebenarannya sederhana dan mengerikan. Ya, dan justru itu membuatku takut. Aku bukan takut tertangkap. Cepat atau lambat, jejak pasti ada. Kamera, truk belanja, saksi, manusia, semua selalu meninggalkan serpihan dirinya di mana-mana. Aku takut karena aku tahu satu hal. Malam itu bukan sekedar akhir hidupnya. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap dari diriku. Dan koper itu tidak pernah benar-benar tertutup.